semuanya, selamat datang di channel kelompok 7. Di video kali ini kita bakal membahas salah satu kelompok unsur penting dalam tabel periodik, yaitu logam, alkali, tanah. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Reisa Nabila Wardani, NIM 004, dan rekan Saya Anissa Pujianti dari NIM 007. Saya Violina Pasi Asayu dengan NIM 011. Dan saya Nurlinda Bintang Arianto dengan NIM 016. Logam alkali tanah terletak pada golongan 2 atau 2A dalam tabel periodik. Unsur-unsur ini berada di kolom kedua dari kiri tabel periodik, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Logam alkali tanah terdiri dari berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan yang terakhir radium. Disebut alkali tanah karena mereka membentuk senyawa basa atau alkali dan banyak ditemukan di dalam tanah atau batuan. Pada berilium digunakan dalam paduan dengan tembaga untuk membuat pegas, klip, dan sambungan listrik. Bahan utama dalam pembuatan kaca sinar X dan digunakan untuk mengontrol reaksi fisi pada reaktor nuklir. Keberadaannya, berilium jarang ditemukan di alam dalam bentuk unsur murni. Terdapat dalam mineral seperti beril atau berilium aluminium silikat dan sirsoberil, dan konsentrasinya kerak bumi sekitar 2-6 bagian per juta. Selanjutnya ada magnesium. Magnesium digunakan dalam pembuatan campuran obat pencahar ringan dan antasid. Magnesium oksida digunakan dalam industri pelapisan tungku dan digunakan dalam pembuatan campuran logam untuk alat rumah tangga dan industri. Keberadaannya adalah unsur kelima paling melimpah di kerak bumi, ditemukan dalam mineral seperti magnesit, dolomit, dan karnalilit, serta konsentrasinya di kerak bumi sekitar 2,1%. Kalsium. Kalsium digunakan sebagai sumber utama dalam pembentukan tulang, gigi, jantung, saraf, dan otot. Kalsium oksida atau CaO digunakan dalam industri besi, baja, air minum, dan gula. Serta kalsium sulfat atau CaSO4 digunakan dalam pembuatan papan gipsum dan semen. Keberadaannya, kalsium adalah unsur ke-8 paling melimpah di kerak bumi. Ditemukan dalam mineral seperti kalsit atau CaCO3, gipsum atau CaSO42H2O, dan dolomit. Konsentrasinya di kerak bumi sekitar 3,6%. Strontium. Strontium digunakan dalam pembuatan kembang api berwarna merah cerah. Strontium karbonat atau SrCO3 digunakan dalam pembuatan keramik dan kaca. Keberadaannya, strontium adalah unsur ke-15 paling melimpah di kerak bumi. Ditemukan dalam mineral seperti selestit atau SrSO4 dan strontianit atau SrCO3. Konsentrasinya di kerak bumi sekitar 0,04%. Selanjutnya adalah barium. Barium digunakan dalam pembuatan cat berwarna hijau cerah. Barium sulfat atau BaSO4 digunakan sebagai agen kontras dalam radiografi saluran pencernaan dan digunakan dalam pembuatan kaca optik dan lampu neon. Keberadaan barium adalah unsur ke-16 paling melimpah di kerak bumi. Ditemukan dalam mineral seperti barit atau BaSO4 dan witerit atau BaSO3. Konsentrasinya di kerak bumi sekitar 0,05%. Selanjutnya adalah radium. Radium digunakan dalam terapi radiasi untuk pengobatan kanker, pembuatan jam tangan, dan instrumen yang bersinar dalam gelap. Keberadaan radium sangat jarang ditemukan di alam dalam bentuk unsur murni. Terbentuk melalui peluruhan radioaktif unsur-unsur berat seperti uranium dan thorium. Konsentrasinya di kerak bumi sangat rendah, sekitar 0,000001%. Ciri-ciri umum logam alkali tanah. Yang pertama, mengkilap dan berwarna perak. Yang kedua, bisa menghantarkan listrik. Yang ketiga, reaktif, terutama dengan air dan asam encer. Dan yang terakhir,
semakin ke bawah, reaktivitas semakin meningkat, dan massa jenis semakin bertambah. Peringatan, radium bersifat radioaktif dan bisa berbahaya. Barium juga beracun jika tidak diolah dengan benar. Itulah tadi pengenalan tentang logam alkali tanah. Meski namanya terdengar asing, ternyata logam-logam ini sangat dekat dengan kehidupan kita ya. Terima kasih sudah belajar bersama. Sampai jumpa di pelajaran kimia berikutnya. Dah.